tujuan pembelajaran kita nanti itu siswa mampu menjelaskan siklus hidrologi dan proses yang terjadi di dalam. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa saja? Kita ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu menyesuaikan dengan kemampuan kebutuhan siswa. Itu kan ada auditori, visual, sama video. Nanti untuk auditorinya saya berikan link yang mungkin saya ambil dari YouTube. Terus kalau yang visualnya saya berikan link yang berkaitan dengan materi sendiri. Terus untuk yang kinestetik nanti menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Kalau saat itu terjadi hujan, mungkin mereka yang memiliki kebutuhan kinestetik bisa mengamati hujan secara langsung, bagaimana proses terjadinya hujan. Ataupun kalau tidak saat pembelajaran langsung tidak terjadi hujan, mungkin mereka bisa mengingat kejadian hujan yang telah terjadi sebelumnya. Berarti nanti ada diferensiasi konten, pemberian materi berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Selain itu ada lagi? Ada sebelum mengawali pembelajaran itu saya melihat atau siswa itu memberikan emoticon atau mengekspresikan perasaan mereka melalui polling emoticon yang saya berikan di WA group. Kira-kira apa tujuan dari kegiatan ini? Memberikan emoticon, perasaan ya? Iya. Biar saya sebagai guru itu bisa mengetahui perasaan yang siswa rasakan sebelum mengikuti pelajaran geografi. Selain itu ada tidak? Ada Bu. Selain itu nanti mereka kan mengungkapkan atau menyampaikan perasaan melalui emoticon. Terus kemudian saya tanya apa yang menyebabkan perasaan mereka yang mereka kirimkan itu. Terus nanti siswa yang lainnya bisa memberikan rasa simpati ataupun empati terhadap siswanya. Jadi setelah mereka memberikan menyampaikan perasaannya lewat emoticon, kemudian menyampaikan ke hadapan teman-temannya juga Bu Sri selalu mengajar. Ada lagi yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran nanti? Nanti mungkin pada saat pembelajaran kan itu membentuk kelompok kecil. Itu nanti diberikan pengelompokan berdasarkan kemauan mereka atau siapa yang mereka anggap itu adalah teman sefrekuensi, sepemahaman, itu mereka berkumpul. Terus nanti diberikan penjelasan, presentasi kelompok, terus ada juga. Berarti nanti ini ada keterampilan dalam berelasi ya di kelompok kecil. Kemudian di akhir pembelajaran apa yang ingin dikembangkan? Kalau di akhir pembelajaran saya biasanya memberikan stop. Teknik stop. Iya, teknik stop. Apa tujuannya menggunakan teknik stop? Teknik stop itu kan biasanya digunakan untuk mereka itu mengontrol emosi atau mereka itu mengetahui kesadaran pikiran mereka melalui stop dulu, terus tarik nafas, terus mengamati apa yang mereka lakukan hari ini, hal baik apa yang mereka lakukan, terus hal yang tidak baik apa yang mereka lakukan. Kalau hal baik apa yang mereka sudah lakukan, mungkin itu bisa ditingkatkan. Terus kalau yang tidak baik mungkin bisa diubah gimana caranya biar tidak terjadi lagi. Terus selain itu mereka bisa mengontrol diri Bu. Apa yang terjadi itu bisa dikontrol, apakah ini harus diucapkan atau dilaksanakan atau tidak. Jadi maksud Bu Sri menggunakan teknik stop nanti di menjelang akhir pembelajaran supaya siswa itu mampu mengontrol diri, emosi juga ya. Mereka lebih mengetahui kesadaran dirinya. Lalu strategi apa yang digunakan model pembelajarannya? Itu discovery dengan pendekatan saintifik. Model discovery ya. Kemudian apalagi untuk ininya secara teknis strategi yang digunakan dalam kelas apa saja? Tadi dalam pembentukan kelompok ya. Iya. Selain itu apa lagi? Penugasan. Ada lagi? Presentasi. Presentasi berarti setiap anggota kelompok mempresentasikan gitu kan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ada tanya jawab antar kelompok. Kemudian dari dulu ada tidak? Ada.
akhir Bu Sri memberikan refleksi. Apakah ada refleksi dari siswa nantinya? Nanti lihat situasi Bu. Kalau dari siswa ada itu lebih bagus Bu ya. Artinya mereka saling timbal balik. Iya. Baik, terima kasih. Data untuk observasi sudah saya dapatkan. Nanti mohon untuk ditandatangani. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang. Berdiri. Peraturan main jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Oke, pada hari ini bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Oke, untuk materi pelajaran geografi hari ini, sebelum Ibu mulai, kita Ibu kirimkan polling di grup ya. Silakan bagi yang bawa HP, buka HP-nya dulu. Masuk ke grup geografi ya. Ibu kirimkan pollingnya sekarang. Silakan kalian diisi polling yang Ibu kirimkan. Bagaimana kondisi kalian, perasaan kalian hari ini? Itu kan pollingnya cuma 4 ya. Kalau ada yang merasa di polling tersebut tidak ada, silakan dikirimkan emoticon yang lainnya. Bisa ya selain di polling itu. Ya. Bagi yang belum mengisi 16, 17, 24, baru 24 orang yang mengisi, yang belum ya. Kalau emoticon yang kedua itu marah, oh yang kedua itu adalah marah. Kalau yang ketiga sedih, nangis gitu ya. Terus yang terakhir sakit. Sekarang diisi emoticon marahnya. Sampai sekarang marahnya Dania. Ya, sampai sekarang. Ada yang memiliki solusi bagaimana untuk meredam marahnya Dani hari ini? Gimana? Beli nasi goreng. Kalau kemarin nggak kebagian nasi goreng, berarti kamu harus beli sendiri ya. Ya, harus mandiri, jangan mengandalkan orang lain. Pipin, lihat. Pipin bahagianya kenapa ya? Bahagia saja. Bahagianya tanpa sebab. Bisa bercanda sama dia. Mungkin akan kembali ke, kalau bisa dibilang moto kalian ya, sekolah suka, belajarnya yang nggak suka. Semoga atmosfer di kelas ini dari 30 orang, 18 siswa yang memberikan emoticon bahagia. Semoga bahagia yang 18 ini juga ke semuanya ya. Berarti 18 berbanding 12
pembelajaran yang harus kalian capai hari ini hanya satu tujuan pelajarannya, yaitu kalian bisa menjelaskan siklus hidrologi dan proses yang terjadi di dalamnya. Itu saja. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan pertanyaan di depan. Peserta diri pernah merasakan haus nggak? Rasanya mustahil kalau nggak haus ya. Ada yang mau ini? Ada. Walaupun kemasan berbeda tapi nggak masalah ya. Isinya tetap sama. Pernah minum ini kan ya? Ada yang tidak pernah mengkonsumsi ini? Rasanya tidak ada yang tidak mengkonsumsi yang satu ini. Kalau yang plus itu baru jangan. Oh, plusnya apa? Yang bisa buat minum. Itu minuman lain ya. Yang wajib kalian minum itu adalah ini. Setiap hari kalian mengkonsumsi ini. Kira-kira karena kalian terlalu banyaknya manusia, setiap harinya itu minimal mengkonsumsi 8 liter ya. 8 liter air. Apakah mungkin air itu bisa habis? Bisa? Mungkinkah air itu bisa habis? Mungkin. Ada? Mungkin. Ada yang mungkin? Rahayu. Ya Rahayu. Kalau menurut nama saya, air itu mungkin habis jika nggak ada siklus air. Tapi karena adanya siklus air, jadinya air itu mungkin habisnya sangat kecil. Oke, bagus. Jawabannya bagus ya. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Ada yang memiliki jawaban berbeda? Bisa habis? Bisa? Ada yang memiliki jawaban berbeda? Apakah air bisa habis? Apakah air bentuknya hanya dalam bentuk seperti ini saja? Bentuk air apa saja? Bentuknya? Air. Cair, Keras. beku, dan lagi satu Fokus. uap. Bagus ya. Bentuk air itu ada 3, cair, liquid ya, terus beku dan uap. Ada 3 bentuknya. Jadi untuk ini air itu tidak pernah akan habis dari segi kuantitas, tapi bisa kurang dari segi kualitas. Berarti maksudnya kualitas dengan kuantitas. Kalau kuantitas itu adalah banyaknya, kalau kualitas itu kan ya kualitas seperti apa? Itu maksudnya air tidak pernah akan habis karena adanya siklus air atau sering disebut siklus hidrologi atau lebih disebut kalau bahasa Inggrisnya water cycle ya. Kalau pengaruh air terhadap kehidupan, nah sebutkan satu-satu dulu. Ayo sebutkan satu-satu dari belakang. Ridwan, biasanya air itu apa di kehidupanmu? Untuk minum, bagus. Betul. Mandi. Lanjut, pertanyaannya. Untuk nyiram tanaman. Menyiram tanaman. Suatu. Eka. Untuk cuci baju, cuci motor, cuci muka. Ada cuci motor. Sehari ada. Di mobil. Cuci sekarang ya. Anom. Lemak jendela itu jadi ada memasak Rahayu PLTA. membangkit listrik tenaga api Memandikan hewan. Dani Wah, sawah tadi. pengairan dia membuat jus. Berarti jusnya ini menggunakan es ya atau menggunakan air ya. Water kopi buat teh apa ini? Oke, sudah. Ini materi kita hari ini itu adalah hidrosfer. Masih ingat kan hidrosfer? Terdiri dari 2 kata yaitu hidro dan sfer. Kalau hidro
Iya bener. Karena kita akan khusus mempelajari tentang air itu dipelajari oleh hidrologi. Nah, perhatikan persentase dari kandungan air di bumi. 97% di permukaan bumi itu terdiri dari air asin. Tahu air asin? Tahu. Ada yang pernah minum air asin? Tidak sengaja. Kalau kalian sengaja minum rasanya mustahil ya. Tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus hanya 3% itu terdiri dari air bersih. Yang bisa kalian konsumsi secara langsung itu adalah air bersihnya ini. Terus air bersih dibagi lagi. Ada es dan geyser itu 69, terus air tanah dan air permukaan. Air permukaan dibagi lagi dari danau, tanah lembab, sungai, air organisme dan air di atmosfer. Air yang di atmosfer inilah air yang menguap. Masih ingat dengan pelajaran kita pertama di semester ini? Ingat yang ini adalah lapisan ini adalah lapisan atmosfer. Ya, lapisan atmosfer. Kira-kira siklus hidrologi itu adanya di mana? Lapisan yang mana? Sengaja ibu kasih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, biar kalian ingat lagi. Di lapisan namanya lapisan yang mana? Pada lapisan nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 namanya namanya adalah troposfer. Segala cuaca dan iklim itu terjadi pada lapisan troposfer. Kita lewati. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian hari ini. Silakan dibagi kelasnya menjadi 6 kelompok. 6 kelompok berarti 30 dibagi 6. Ya, ada 5 orang setiap kelompok. Silakan dibentuk. Ya, sekarang silakan dibentuk secepatnya. Ibu tidak akan menentukan kelompok siapa kelompoknya ya. Cari kelompok yang menurut kalian. Mohon maaf karena dia meminimalisir kalian menggunakan kertas-kertas baru. Kembali lagi keseimbangan alam. Ya. Silakan masing-masing kelompok bisa diambil satu-satu. Sama panjang. Kalian tidak akan membuat semuanya, tidak akan ketiga-tiganya dibuat, tapi akan dibagi. Silakan perwakilan kelompoknya ngambil doktrin. Silakan dikerjakan dibuat siklus hidrologinya. Kalau yang dapat siklus hidrologi pendek, buat siklus hidrologi pendek. Terus kalau yang sedang, buat siklus hidrologi sedang, dan yang panjang buat siklus hidrologi panjang. Diisi keterangan setiap prosesnya. Ya, seperti itu tanda-tandanya apa? Nanti akan suruh kalian presentasi setiap kelompoknya memaparkan bagaimana jalan dari siklus hidrologi tersebut. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit saja. Ada yang mencari boleh sih kata kecil.
Gambar dulu ya. Setelah kalian gambar, terus tunjukkan bagaimana prosesnya dari mana ke mana, umpamanya evaluasi dari mana ke mana, terus kondensasi di mana. Kalian harus bayangnya ya, itu gambarnya sama saja. Jalannya yang lebih panjang. Ya, tanya-tanya. Itu jalannya mesti dijelaskan dari keluarga dan sedang matahari mengenai permukaan air, laut, danau, sungai, jadi penguapan, kondensasi. Di sini nggak perlu kalian jelasin, cuma gambarnya jelas, terus kalian bisa jelasin. Gunakan angka kecepatan radar sebagai dan siklus hidrogen. Baik, untuk sekian pengenalannya, saya lanjutkan ke terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi pendek. Ini kan ada air laut ya, di matahari. Setelah itu kan keluarkan sinar matahari yang bersifat panas. Karena air itu akan menguap jika terkena panas. Jadi air laut ini menguap, itu disebut sebagai evaporasi. Nah, pada titik tertentu uap air ini akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi itu adalah perubahan wujud suatu benda menjadi padat atau mengembun. Nah, jadi di sini uap air tersebut berubah menjadi awan. Karena awan itu nggak bisa menampung beban air, dia akan meninggikan atau menurunkan titik hujan atau presipitasi. Jadi itu aja proses siklus hidrologi pendeknya. Saya serahkan ke pemateri 2. Air berasal dari siklus pendek dan dapat dimanfaatkan sebagai pemain sawah karena sebagian besar airnya ke dalam tanah. Baik, itu saja penjelasannya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang bertanya bisa disampaikan. Oke, jadi katanya siklus hidrologi pendek itu dari laut terus menjadi awan terus jatuh lagi ke laut. Terus kenapa ada yang di sana? Oh, ini kan ini nih laut nih ya. Kan dia udah menguap, udah jadi awan terus hujannya dia balik lagi ke laut. Kalau misalkan irigasi, itu air hujannya harus jatuh ke darat lagi dia, baru bisa dipakai mengairi. Kalau dia udah langsung di laut tinggi, gimana mau mengairi sawah? Itu maksudnya. Iya.
Widjati sebagai pembuat tingkat. Perkenalkan, saya Maridita Suwandi sebagai pembuat tingkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widjati. Di sini saya sebagai pembuat tingkat. Siklus sedang merupakan siklus yang terjadi saat badan air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Nah, di siklus sedang ini memiliki 4 proses, yakni evaporasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dalam siklus sedang. Siklus yang pertama yakni adanya proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan. Setelah terjadinya proses evaporasi, dalam siklus air sedang terjadi proses kondensasi. Yaitu kondensasi sendiri merupakan proses di mana perubahan wujud dari gas menjadi cair atau penumbuhan. Nah, adapun yang kedua adalah adveksi. Adveksi sendiri merupakan proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal atau mendatar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saya silakan kembali ke moderator. Baik, untuk terakhir saya serahkan kepada Baik, selanjutnya ketiga itu ada presipitasi. Presipitasi adalah proses mencari awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Nah, pada proses inilah hujan terjadi dan butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas pembahasan materinya. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk teman-teman, apabila ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami akan tutup presentasi kami kali ini. Saya tutup dengan kalimat tadi. Matur nuwun pangapunten. Di pada saat ini saya akan mempresentasikan siklus hidrologi tentang siklus panjang. Oke, perkenalkan, nama saya Maridita Suwandi. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai siklus air panjang yang tertuju pada proses penguapan. Nah, pada siklus hidrologi panjang ini terdapat 3 penguapan. Yang pertama disebut evaporasi, yaitu proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian ada transpirasi. Nah, transpirasi ini adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Baik, sekian yang dapat saya. Ada yang bertanya berkaitan dengan siklus hidrologi panjang? Sudah cukup? Sudah? Saya duduk dengan pemimpin. Dan maupun panjang. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan dari ketiga siklus tersebut dari gambar ini? Ada? Menyimpulkan dari satu gambar ini. Siklus hidrologi pendeknya seperti apa, sedangnya apa, panjangnya bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan siklus hidrologi pendek ya yang pertama. Nah, siklus hidrologi pendek itu hanya terjadi dari laut, awan, dan kembali ke laut. Ya, terjadi evaporasi, yaitu penguapan dari cair menjadi gas. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Kemudian uap itu menjadi hujan dan turun kembali ke laut. Selanjutnya ada siklus air sedang, yaitu yang pertama terjadi evaporasi, yaitu penguapan, kemudian terjadi kondensasi, kemudian adveksi, yaitu awan-awan yang sudah terkumpul kemudian berpindah secara horizontal dan turun, yang uap itu akan turun di daratan. Nah, itu yang disebut dengan presipitasi.
Selanjutnya, siklus air panjang. Siklus air panjang ini lebih yang menggabungkan keduanya dan ditambahkan akan terjadinya salju dan gletser. Yang pertama terjadi evaporasi, kemudian terjadi kondensasi, kemudian bisa jadi melalui tumbuhan yaitu transpirasi atau gabungan dari tumbuhan dan air laut yaitu evapotranspirasi. Nah, air uap itu akan menjadi awan yang disebut kondensasi. Kemudian setelah kondensasi akan terjadi adveksi, mungkin sini nggak ada ya. Nanti awan-awan ini akan berpindah secara horizontal ke tempat lain. Nah di sana baru dia akan menurunkan hujan, yaitu presipitasi atau salju ataupun gletser. Nah setelah itu akan terjadi juga kan airnya itu turun di sungai. Nah selanjutnya akan mengalami runoff atau infiltrasi, yaitu bisa ke permukaan tanah ataupun runoff ini kembali ke lautan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan sekaligus menyimpulkan dari siklus hidrologi. Ini yang menyebabkan air di muka bumi tidak akan pernah habis dari segi kuantitasnya karena akan terus berulang dari evaporasi sehingga menjadi presipitasi dan kembali lagi ke laut. Untuk siklus hidrologi ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau kalian tidak ada yang bertanya, ibu bertanya sedikit ya. Sedikit ya. Kenapa pada siklus hidrologi pendek itu tidak adanya adveksi? Kayak adveksi, tidak ada adveksi di wilayah di siklus hidrologi pendek. Siapa ini Rahayu atau Rahayu duluan ya? Rahayu. Oke, jadi saya mau jelasin kenapa sih kalau di siklus pendek itu nggak ada adveksi. Karena kalau terjadi adveksi itu maksudnya udah bukan siklus pendek lagi. Kalau udah terjadi adveksi berarti itu bisa masuk ke siklus air yang sedang atau panjang. Iya, bagus itu jawabannya. Oke, karena presentasi sudah kita lalui, menyimpulkan materi sudah, sekarang silakan kembali ke mejanya masing-masing. Sudah siap semuanya? Tidak ada yang beraktivitas, kalau bisa buku, HP semua dimasukkan ya. Persiapan kalian mau istirahat. Relaxkan pada kalian semua, relax. Tadi kan udah bilang ya, presentasi sudah, mengerjakan tugas sudah, sekarang mau relax dulu. Relax, sudah relax semuanya. Kalau mau yoga kan gini ya, relax dulu, relax. Karena tadi ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang sakit, biar sebentar kalian keluar dari kelas ini semua berbahagia. Sudah tarik nafas? Tarik nafas panjang, tarik. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Sudah? Sekarang ibu minta waktu beberapa detik, beberapa menit saja. Silahkan pejamkan mata. Renungkan apa hal baik yang sudah kalian lakukan hari ini dan hal yang tidak baik apa yang kalian lakukan hari ini. Renungkan dulu hal baik apa yang sudah kalian lakukan untuk diri sendiri boleh, untuk orang lain juga boleh, untuk lingkungannya pun boleh. Semoga hal baik yang kalian lakukan terus bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Apabila hal yang kurang baik yang kalian lakukan hari ini tidak akan kalian ulangi kembali. Berterima kasih pada diri sendiri. Berterima kasih pada yang menciptakan kalian. Berterima kasih kepada alam.
sekali lagi. Tahan, hembuskan, buka mata kalian perlahan dan tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Udah ya? Ada yang tanyakan? Sebelum kita akhiri, minggu depan kita akan membahas ini. Mohon dipersiapkan dari segi materinya. Kita akan mempelajari atau mengidentifikasi masalah air yang ada di kehidupan kita, sehingga kita bisa menanggulangi ya apa yang mesti dilakukan untuk keberlangsungan air itu sendiri. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, materi kedepannya sudah ibu sampaikan, kita akhiri. 12. Berdiri. Madura para pesanti. Terima kasih Ibu. Thank you ya. Selamat siang Bu Puspa selaku pengajar praktik. Selamat siang Bu Em. Selamat siang Bu Sri Artini. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Astagfirullah, baik. Emang gimana kabarnya? Baik juga. Kita mengadakan pertemuan ini, saya ingin bincang-bincang dulu sebentar terkait pembelajaran yang sudah Bu Sri laksanakan di kelas tempo hari. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bu Sri tentang apa kira-kira tujuan percakapan kita hari ini. Apa yang ingin Ibu dapatkan dengan percakapan kita? Ya, kalau menurut Sri Ibu ya, dengan percakapan ini mungkin Sri dapat refleksi dari Ibu gimana sistem pembelajaran Sri di kelas, terus bagaimana apa yang harus Sri tingkatkan nantinya. Saya ingin tanya ke Bu Sri, waktu pembelajaran ini Bu Sri di kelas tempo hari, bagaimana perasaan Bu Sri? Jujur Bu ya, kalau rekaman video tuh Sri emang grogi ya, apalagi pertama gitu Bu. Jadinya mungkin adalah yang ditinggalkan tidak sesuai dengan modul ajar yang sudah Sri buat. Lalu yang menurut Bu Sri menarik dari pembelajaran tempo hari apa? Yang menariknya kalau menurut Sri Bu ya, itu kan pembelajaran materinya itu kan siklus hidrologi ya. Jadi murid mungkin lebih tertarik karena dia merasakan langsung fenomena dari siklus hidrologi tersebut. Terus yang menurut Sri menarik itu pada saat mereka diberikan emoticon itu, mereka juga melakukan polling emoticon bagaimana perasaan mereka baru akan mengikuti pembelajaran geografi. Emoticon itu ya, yang polling lewat WA grup itu ya. Itu sih mereka antusias. Terus mereka kan juga disuruh untuk menyampaikan bagaimana perasaannya. Jadi siswa yang lainnya itu tahu gimana perasaan siswa atau temannya pada saat tersebut. Jadi Bu Sri waktu itu menyampaikan di kelas si A perasaannya Mereka seperti mengirimkan apa? pollingnya itu dulu. Terus setelah mereka mengirimkan satu-satu saya tunjuk gimana perasaannya hari ini, sampaikan kepada siswa teman yang lain. Ada lagi yang menurut Ibu Sri menarik dari pembelajaran kemarin? Karena baru pertama mungkin Bu ya, yang teknik stop itu menurut mereka mungkin lebih menarik Bu, karena sering berikan itu di akhir dan saat mereka tegang-tegangnya kerja kelompok, presentasi, terus berikan teknik stop di akhir itu mungkin mereka lebih tertarik menarik itu. Itu yang pertama kali diterapkan di kelas tersebut. Di kelas tersebut. Kelas 10 misalnya. Menurut Bu Sri apa yang sudah berjalan baik bagi saya? Apa yang menarik tadi? Apa yang sudah berjalan baik dalam? Sebagian besar untuk modul yang telah saya buat itu sudah diaplikasikan sih Bu ya. Dari segi metodenya itu sudah diterapkan. Terus pemberian stopnya itu sudah sesuai dengan modul ajarnya juga. Terus sudah tercapai tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menjelaskan siklus hidrologi yang terjadi di dalamnya. Saya amati penerapan diferensiasi juga sudah dilaksanakan diferensiasi ya? Sudah dilaksanakan. Itu berdasarkan diferensiasi konten. Mereka yang auditori, kinestetik,
sama visual itu sudah diberikan materinya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Berarti apa yang sudah menjadi rancangan Bu Sri di pada modul itu sudah terlaksana seperti penerapan stop, kemudian KSE ya sudah ada dengan memberikan emoticon itu, kemudian juga sudah ada penerapan diferensiasi itu yang menurut Bu Sri sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran? Kalau menurut Sri banyak Bu ya, kalau dia harus ditingkatkan itu pasti banyak banget itu. Yang menurut analisa Sri itu yang pertama itu pemberian persepsi Bu. Mungkin di sana kenapa pemberian persepsi? kalau menurut Sri itu belum bisa menggugah minat belajar siswa keseluruhan, paling cuma beberapa atau sebagian besarnya. Masih ada siswa yang belum terjangkau gitu. Oh gitu, pemberian persepsi. Ada lagi? Ada Bu. Ada ini enggak? Di awal itu memberikan kesepakatan pembelajaran? Kalau Sri sih menerapkan kesepakatan pembelajaran itu pada saat pertama kali memasuki kelas tersebut, sebenarnya awal semester itu yang Sri. Jadi kalau kesepakatan setiap pertemuan itu belum. Maksudnya kalau mengingatkan mungkin ya. Kesepakatan kita ingat ya, kesepakatan yang telah kita buat itu apa saja. Tapi saat waktu dilaksanaannya belum. Ada lagi yang menurut Bu Sri yang perlu dilaksanakan pada saat pembelajaran yang mungkin pada waktu Februari belum ya? Ice breaking. Ice breaking. Iya, itu yang belum. Seberapa pentingnya ice breaking menurut Bu Sri? Penting banget Bu. Karena itu untuk memotivasi, memotivasi untuk merilekskan siswa kan tegang nih, pembelajaran tegang, terus dirilekskan dengan ice breaking itu biasanya, tapi Sri tidak melakukan itu pada saat waktu tersebut. Ada lagi yang bisa dilakukan Ditingkatkan itu. ya, Pengelolaan kelasnya juga Bu. pengelolaan kelas. Mengapa? Mungkin ya yang Sri saya perhatikan waktu pelaksanaan pembelajaran itu waktu kerja kelompok mungkin ada siswa yang masih bermain, tidak serius. Karena kan keterbatasan Sri untuk menjangkau seluruh siswa itu belum maksimal. Saya mengerti pendampingan dari Bu Sri sudah ke kelompok-kelompok kecil itu sudah ada, namun menurut Bu Sri lebih intens lagi kepada personalnya ya. Karena mungkin saja ada beberapa siswa yang lalai gitu melaksanakan tugas kelompok ya. Oke. Untuk penilaiannya seperti apa? Asesmennya Bu ya. Iya. Itu asesmennya saat mereka presentasi itu dilihat secara observasi kan. Diobservasi bagaimana mereka menyampaikan, terus apakah sudah sesuai dengan materinya. Sejauh ini pengamatan Bu Sri bagaimana pelaksanaan presentasi? Bagus itu, mereka sudah menyampaikan sesuai dengan alurnya, alur dari siklus hidrologi tersebut. Terus biasanya nanti kalau setelah mereka presentasi itu kan tanya jawab ya, seberapa dalam pengetahuan mereka tentang siklus hidrologi tersebut. Terus nanti saat selesai mereka presentasi itu kan hasilnya atau produknya ditunjukkan, itu setelah itu baru diberikan penilaian bagaimana kerapiannya, kesesuaiannya. Berarti selain penilaian di presentasi juga ada tindak lanjut penilaian kumpulan karya produknya ya. Baik, untuk rencana pengembangan diri yang Ibu Sri laksanakan apa saja kegiatan yang akan dikembangkan nanti? Mungkin yang mau Sri kembangkan itu adalah pemberian emoticon itu sebagai emoticon di setiap kelas ya. KSE. Iya. Pengenalan emosi diri. Kalau di kelas waktu ini itu kan Sri berikan di awal. Iya. Mungkin nanti maunya ada yang di awal sama ada yang di akhir. Kalau di akhir kira-kira seperti apa rencananya? Kalau di akhir itu berikan polling bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Apakah seberapa dalam mereka sudah mengetahui materinya. Terus bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran geografi. Berarti semacam refleksi pembelajaran. Ya. Jadi mereka sampaikan lewat ekspresi. Oh begitu. Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Sementara secepatnya setelah nanti semester. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk
pendukungnya. Syarat pendukungnya yang pertama jelas WA semua HP itu, jaringan internet. Refleksi pembelajaran gitu ya. Selain itu ada apa nih yang ingin rencana Bu Sri yang ingin dikembangkan selain apa namanya penerapan KSI di akhir pembelajaran berupa refleksi ya. Kalau sering dalam pembelajaran itu kan gini Bu ya, tidak terpaku banget sama materi. Yang jelas siswanya itu senang mengikuti geografi. Mungkin yang perlu dikembangkan lagi nanti itu yang teknik stopnya. Kalau sebelumnya sering menggunakan teknik stop kan tidak menggunakan instrumen. Jadi nanti mungkin bisa dicoba ya menggunakan instrumen. Memang saya lebih buat harus pakai sound gitu Iya, ya. speaker ya. Speaker. Mungkin nanti itu yang bisa di. Berarti sebelumnya Bu Sri sudah menerapkan teknik stop dengan panduan Bu Sri sendiri. Tapi kedepannya mau menggunakan instrumen. Ya, instrumen. Bagus sekali Bu. Rencana Ibu kapan akan dilaksanakan gitu? Ini kan kita sudah ulangan akhir semester ya. Iya. Secepatnya Bu ini dah awal semester depan. Ya. 2024 ya Bu ya. Tapi udah tidak sabar dengan reaksi siswa nantinya ya. Karena kan mungkin tidak semua seantusias satu kelas ini mungkin antusias, terus mungkin satu kelas yang lainnya nggak antusias gitu ya. Nanti kan bisa belajar dari yang tidak antusias apa kekurangannya. Ada lagi yang ingin Ibu kembangkan rencana ke depannya? Selain Ada Bu, mungkin dari segi materinya Bu ya, kontennya itu kalau geografi kan berkaitan dengan kehidupan nyata ya. Geografi itu mungkin nanti membuat alat peraga yang bisa mereka praktikkan langsung gitu. Contohnya nanti mungkin siklus hidrologi saya buatkan langsung dulu atau sehingga mereka tahu gimana realnya gitu. Nanti baru bisa diterapkan oleh mereka. apa berbentuk apa dimensi? Sudah 3 dimensi Tiga maksudnya. dimensi, oh. Sebelum-sebelumnya kan 2 dimensi aja, mungkin 3 dimensi itu Jadi lebih menarik ya. lebih menarik. Bagus sekali. Kalau geografi itu kan banyak bahan. Kalau nanti dari segi batuan, belajar tentang batuan, itu mungkin ada batuannya langsung, mereka pasti lebih paham. Berarti itu memanfaatkan ini alam juga Iya. untuk pendukung dari pembuatan apa namanya model pembelajaran. Baik. Saya pikir itu saja yang bisa kita bicarakan. Mungkin ada lagi yang unek-unek mungkin apa yang dirasa oleh Bu Sri yang masih kurang dalam pembelajaran tempoh hari. Kalau kekurangannya banyak Bu ya, jadinya Sri mumpung Bu Emma di sini sharing Bu ya. Jadi Bu Emma yang menyampaikan sekarang kepada Sri kira-kira apa yang perlu Sri tambahkan atau Sri kurangi itu kalau waktu ini berlebihan gitu. Kalau yang tadi saya sampaikan tadi mungkin dari kesepakatan kelas itu perlu enggak menurut Bu Sri disampaikan lagi kesepakatan pembelajaran? Menurut Sri perlu sih Bu. Tidak hanya di awal pertemuan kan ya. Setiap pertemuan tuh harus diingatkan lagi mungkin kesepakatan yang telah dilakukan. Ya. Mungkin mengingatkan mereka anak-anak kembali tentang apa yang menjadi kesepakatan dalam pembelajaran, mungkin masalah penggunaan HP Ya, seperti konsisten itu ya. ya. Iya, karena kalau kan waktu pembelajaran yang saya amati seperti itu ya, anak-anak masih belum ini dengan gadgetnya ya ketika melakukan diskusi kelompok. Masalah apa namanya? Pemerataan dalam pendampingan itu ya, scaffolding itu ya, menurut saya bagaimana? Pendampingannya, kalau menurut Sri, karena Apa yang menjadi kendalanya? pendampingannya, Iya. kalau kendala banget sih enggak Bu. Cuma itu mengawasi ke semuanya itu. Iya. Sejumlah 32 siswa itu ya yang menjadi kesulitan sendiri ya. Iya. Untuk masalah waktu dalam Waktu aman Bu. Karena materinya kan sudah di-share Hamin 1 atau Hamin berapa hari dulu di rumah atau sebelum pembelajaran geografi dimulai. Jadi saat pembelajaran sudah dimulai, mungkin penekanannya saja terus itu saja yang bisa kita bicarakan. Kalau memang dari Bu Sri ada sharing lagi bisa disampaikan. itu saja sih Bu. Sudah merasa lega? Sudah Bu. Sudah selesai. Sebelumnya terima kasih Bu Sri atas kesempatan dan waktu, sudah mau meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan ini. Terima kasih.
kasih juga untuk Ibu pengajar praktik mendampingi kami. Kasih juga Bu Emma ini sering banyak belajar tadi. Apalagi kan baru ya, baru pengalamannya masih sedikit. Ya.